Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah biologi dasar pertemuan 12 kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik itu terdiri dari DNA dan RNA. Materi genetik itu di dalam nukleus itu ada dua, yaitu DNA, asam deoksiribosa nukleat, dan RNA, asam ribosa nukleat. Ada 3 macam RNA, yaitu rRNA, tRNA, dan DNA. Untuk virus atau makhluk setengah makhluk hidup itu memiliki RNA karena virus itu dapat bertahan di tempat-tempat yang abiotik sampai bertahan lama. Dia itu memiliki RNA dan proteinnya itu dapat bergabung dengan DNA kita, sehingga virus itu sulit untuk dimusnahkan kecuali dengan suhu yang maksimum atau dengan imunitas yang tinggi, sehingga virus itu bisa terdegradasi proteinnya. Perbedaan DNA dan RNA. DNA itu ditemukan dalam nukleus, di kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom dan nukleus. DNA bentuk strandnya double helix, sedangkan RNA rantainya pendek dan tunggal. Dari fungsi DNA yaitu untuk hereditas, keturunan, dan sintesis protein, sedangkan RNA sendiri untuk sintesis protein. Maka dari itu virus kenapa bisa memperbanyak diri, karena dia itu bergabung dengan DNA lain untuk mensintesis proteinnya untuk membentuk individu baru. Kemudian DNA basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, dan timin diganti urasil dan sitosin. Gulanya adalah gula deoksiribosa dan RNA gulanya ribosa. DNA. Pengertian DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri dari deoksiribosa, yaitu gula yang kehilangan atom oksigennya, dan asam nukleat, molekul yang mengandung informasi genetik untuk diturunkan ke keturunan berikutnya. Penyusun utama DNA sesuai dengan namanya, DNA deoksiribosa nukleik asid. Penyusun utama DNA adalah gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Ini penyusun dari DNA dari struktur deoksiribosa atau gula pada DNA. Struktur DNA, struktur kimianya berupa molekul kompleks yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada gula pentosa, deoksiribosa, asam fosfat, trifosfat, dan basa nitrogen. Tiap pita atau rantai double helix terbuat dari unit berulang yang disebut nukleotida. Struktur DNA bentuknya double helix seperti ini, ada 2 strand. Nah, ini fungsi dari DNA nukleotida, ada fosfat, ada nukleotida. Ini nukleotida maksudnya untuk keseluruhannya, ada fosfat, ada gula, kemudian ada basa. Struktur DNA dari penyusun basa nitrogennya ada purin dan pirimidin. Untuk purin sendiri terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Struktur DNA gula pentosa ditambah basa nitrogen menjadi nukleosida. Untuk basa nukleosida sendiri, jika ada adenin menjadi deoksiadenosin, jika ada guanin menjadi deoksiguanosin. Bila ada sitosin menjadi deoksihistidin, dan bila ada timin menjadi deoksitimidin.
Nah, ini struktur kimia dari basa nitrogen DNA dan RNA. Ini basa nukleotidnya adenin, kalau nukleotidnya menjadi adenosina, kemudian guanin menjadi guanosina, kemudian timina menjadi timidina, sitosina menjadi sitidin, urasil pada RNA menjadi uridin. Fungsi biologis DNA itu sendiri yaitu replikasi untuk memperbanyak diri, kemudian transkripsi atau heterofagus. Di sini ada penjelasannya. Nah, autofagus itu kemampuan DNA untuk memperbanyak diri, biasanya pada sel tubuh. Sedang heterofagus kemampuan DNA untuk mensintesis senyawa lain. Ini pada transkripsi, nanti pada akhirnya untuk mensintesis protein. Replikasi yaitu proses perbanyakan bahan genetik yang terjadi pada DNA. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. 3 hipotesis dugaan mengenai replikasi DNA yang dipakai adalah semi konservatif, nanti ada penjelasannya. Ini 3 hipotesisnya, yaitu replikasi secara konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, gambarnya. Dari sini yang semi konservatif itu kita untayan DNA induk berpisah dan bergabung dengan pita untayan DNA baru. Sedangkan yang konservatif, pita untayan induk tetap menjadi induk, kemudian ada pita untayan baru. Ini tidak mungkin terjadi. Kemudian untuk dispersif itu bisa terjadi jika terjadi rekombinan. Rekombinan itu sendiri itu penggabungan antara DNA lama dengan DNA baru. Ini bisa terjadi pada mutasi yang dispersif dan menghasilkan sifat indukan yang baru dan lain dari indukannya. Kemudian ini penjelasannya. Replikasi secara konservatif yaitu molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Untuk yang kedua, replikasi secara semi konservatif, setiap molekul untai DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Replikasi secara dispersif, molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Tahapan replikasi DNA ada 5, yaitu denaturasi, pemisahan untaian DNA induk. Kemudian ada inisiasi sintesis DNA, pemanjangan untai DNA, ligasi, fragmen DNA, dan terminasi sintesis DNA. Mekanisme replikasi. Proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan denaturasi ikatan rantai untai DNA yang satu dengan untaian komentarnya secara enzimatik. Biasanya di sini ada enzimnya untuk memutus untaian DNA yang double helix. Denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ori atau titik awal replikasi. Untaian DNA membentuk struktur yang disebut sebagai garpu replikasi. Nah, bisa dilihat. Ini pada mikroskop elektron bisa lihat titik awal replikasi. Nah, ini dua untai induk yang masih bersatu, kemudian di sini saling memisahkan diri. Ini ada titik di dua strand DNA yang berpisah mengikuti arah replikasi setiap strandnya. Dan di sini ada enzim yang memutuskannya.
Kemudian ini dari dua untai ini bereplikasi dan bergabung dengan untaian DNA yang baru. Nah, ini sini bisa dijelaskan juga nih replikasi dari sini titik awalnya ada fragmen Okazaki. Ini yang lagging strand, arahnya dari 3 ke 5, kemudian leading strand dari 5 ke 3. Untuk pemisahan ini umumnya memakai enzim helikase dan untuk menyambung kembali menggunakan ini enzim ligase. Nah, di sini ada enzim helikase untuk memutus untaian 2 DNA induk, kemudian disambung kembali oleh DNA ligase. Ini ada template string-nya. Kemudian ini template barunya yang bergabung. Nah, ini juga sama tadi. Kemudian komponen apa saja ya dalam replikasi? Yang pertama adalah DNA template. Ada molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi, DNA induknya. Kemudian yang kedua ada molekul deoksiribonukleotida, yaitu di ATP. Kemudian ada DTTP, DCTP, dan DGTP. Yang ketiga adalah enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA atau untuk menggabungkan deoksiribonusida fosfat. Dengan kata lain, enzim ini mengkatalisasi reaksi pembentukan DNA. Kemudian yang keempat ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kemudian yang kelima adalah enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk. Kemudian ada protein SSP, single strand binding protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Dan yang ketujuh adalah enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen DNA. Proses replikasi memerlukan protein atau enzim pembantu. Seperti yang tadi saya terangkan, yaitu salah satu yang terpenting dikenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian DNA pada titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu beberapa jenis protein yang memenuhi titik tersebut dan juga protein yang mampu membuka pilihan rantai DNA. Setelah cukup ruang terbentuk atau pembukaan untaian DNA ini, polimerase DNA masuk dan mengikat diri pada kedua untaian DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai pergeseran DNA polimerase mengikuti arah pembukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan ke dua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar berpisah. Oke, sekarang ke bahasan RNA. RNA bahan genetik yang memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam sentral dogma genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik, yaitu ekspresi luar yang diwujudkan dalam bentuk protein. Struktur RNA sendiri, pertama, RNA merupakan polimer yang disusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan selang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain.
Nah, ini struktur RNA. Beda dengan DNA, struktur RNA itu single strand. Tapi penyusunnya itu ada juga basa nitrogen, kemudian tim diganti dengan urasil, gulanya ribosa, dan ini ada ikatan hidrogennya. Tipe-tipe RNA sebagai bahan genetik, RNA berwujud tiga. Adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis RNA. Ada 3 macam. Yang pertama RNA courier, RNA messenger, merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya prosesasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Kedua, RNA ribosom. Ribosomal RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Yang ketiga adalah RNA transfer yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Nah, fungsi RNA itu sendiri sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses represi genetik. Karena ini berlaku dalam organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa yang dikenal dengan nama kodon. Nanti akan ada keterangan tentang tabel kodon. Transkripsi, proses pembentukan RNA dari satu pita DNA. RNA polimerase membuka sebagian double helix RNA. Kemudian proses berikutnya itu RNA polimerase membantu menyusun RNA dengan menambah nukleotida. RNA yang sudah terbentuk akan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi di ribosom. Nah, yang terjadi di untai template cell, untai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA dibaca dari arah 3 ke 5. Sedangkan untai coding antisense DNA yang tidak dikopi. Sintesis RNA berjalan dari arah 5 ke 3. Urutan basa pada RNA yang dihasilkan setelah proses transkripsi sama dengan untai coding DNA, kecuali T diganti dengan U. Nanti akan ada ini penjelasan skema dari proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Untuk tahapan transkripsi, yang pertama adalah inisiasi. Daerah di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut promoter. Promoter mencakup titik awal transkripsi. Selain menentukan di mana transkripsi dimulai, promoter juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan. Promoter. Kemudian ada kotak data box. Faktor transkripsi kotak data box. Yang kedua adalah tahap elongasi panjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pimpinan helix DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA sekaligus. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang helix ganda DNA tersebut. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA helix ganda terbentuk kembali dan molekul RNA akan lepas dari cetakan DNA-nya. Nah, bisa dilihat arah pemanjangan elongasi atau pemanjangan dan transkripsi. Ini arah transkripsinya. Ini arah transkripsi. Kemudian yang ketiga adalah tahap terminasi pengakhiran. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi. Pada sel prokaryotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi.
Sebaliknya pada sel eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi pada titik lebih jauh yang kira-kira 10 sampai 35 nukleotida. Secara keseluruhan proses dari transkripsi. Ada promoter, kemudian unit transkripsi, terminasi. Ini proses inisiasi langsung terminasi. Kemudian kita menuju ke translasi. 3 tahapan penting dalam proses translasi. Oke, maaf, ini sebelumnya translasi adalah proses pembacaan kode menjadi asam amino yang saling bergabung melalui ikatan peptida. Proses pembacaan ini nanti akan diterangkan mengenai pembacaan protein yang akan dibentuk. Nah, tahapan translasi sendiri itu ada sama seperti transkripsi, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Komponen dalam translasi ada mRNA, ribos, tRNA pembawa asam amino, dan enzim. Translasi sintesis protein. Protein disintesis dari mRNA template, melibatkan ribosom dan amino asid tRNA. Asam-asam amino akan dirangkaikan membentuk polipeptida. Dimulai pada start codon, ada codon awal yaitu AUG atau yang disebut methionine, kemudian NH2 terminus dari protein diakhiri pada codon stop. Ada 3 macam codon stop yaitu UAG, UAA, dan UGA. Di ribosom diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Asam amino diaktifkan dengan ATP. Asam amino aktif dibawa oleh tRNA ke ribosom. tRNA memiliki antikodon yang sesuai dengan tipus kodon pada RNA. Kesesuaian kodon antikodon akan mengkode asam amino tertentu. Nah, ini tabel dari kodon. Ini ada kode-kodenya AUG, methionine, kemudian ini nama proteinnya methionine, kemudian ini kodon stopnya ada UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop maksudnya ini kodon yang tidak ditranslasi atau dibaca. Kemudian ini nama protein lainnya yang bisa dibaca, ada leucine, ada ileosin dan valin. Ada 21 macam kodon dan proteinnya. Sintesis protein. Sekuen base pada DNA menentukan sekuen asam amino untuk pembentukan protein. Dibutuhkan RNA sebagai perantara. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Tahapan translasi tadi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini sentra dogma biologi dari proses DNA, replikasi, kemudian mentranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA ini dari kodonnya ditranslasi atau dibaca, kemudian setelah itu dari kodonnya, dari setiap kodon digabungkan menjadi suatu untayan protein. Ini DNA-nya dari arah strand 5 ke 3, kemudian direplikasi atau diperbanyak menjadi seperti ini urutannya, kemudian ditranskripsi menjadi RNA. Ini tinggal mengganti saja ini dengan ini, T menjadi U, lainnya sama. Kemudian setelah ditranskripsi, ditranslasi atau dibaca. Untuk di sini juga sama. Ini dengan ini sama, tinggal timin diganti menjadi urasil. Setelah dibaca nanti
nama setiap proteinnya dikodekan, ini sudah di tabel kode sudah ada. Nama proteinnya bisa metionin, glisin, leucin, dan seterusnya. Oke, ini penjabaran tentang materi genetik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.